pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa hadir di Masjid Jami An-Nur dalam rangka kuliah subuh Rabu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sambutan atas nama Ketua DKM Mushola Asyahidin yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syafi'i Karib. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya atas nama pengurus Mushola Asyahidin pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir di Masjid Jami An-Nur ini dalam rangka kegiatan kuliah subuh. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Masjid Jami An-Nur Bapak Ustaz Haji Muhammad Yusuf Asmawi yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan ini yang sedianya dilaksanakan di Mushola Asyahidin. Namun karena situasi dan kondisi, maka acara kuliah subuh ini dipindah di tempat ini. Mudah-mudahan kepindahan ini tidak mengurangi makna daripada kegiatan kita itu sendiri. Yang selanjutnya tentunya atas nama pengurus Mushola Asyahidin juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin manakala tadi penerimaan kami, sambutan kami kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang selanjutnya tentunya mungkin nanti ada apa yang dihidangkan atau disampaikan, itu informasi yang dari keluarga atau dari pengurus, mohon maaf dikasih tahu aja. Insya Allah itu nasi uduk. Mungkin kalau seandainya nasi uduknya kurang cocok dengan para jamaah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga mungkin ada yang enggak kebagian, juga kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah persiapan sih cukup, insya Allah. Tapi kalau jamaahnya banyak ya sangat mungkin ada yang kagak kebagian. Saya rasa demikian dari kami apa yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanpa terasa kita sudah masuk tanggal 11 dari bulan Rabiul Awal, dan besok adalah tanggal dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga memasuki bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di dalam iman Islam yang telah ditanamkan oleh Allah ke dalam jiwa kita, keluarga kita dan keturunan-keturunan kita di tengah tantangan yang semakin berat ini untuk akidah kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah.
Barangkali masih ingat waktu di Masjid Al-Musabbihin, ya, saya kan kemarin di situ. Saya sampaikan ada 6 hal yang bisa merusak amal kita. Ingat nggak ya? Insya Allah ini. Ya, ini merupakan nadhira, peringatan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia, untuk memberikan kabar gembira, basyira, dan juga memberikan peringatan nadhira. Dan peringatan itu saya singkat saja. Yang pertama adalah yang bisa merusak amal kita. Yang pertama al-istighalu bi uyubil khalqi. Ya, yaitu suka kita ngurusin orang lain aib-aibnya, padahal kita lupa dengan aib diri kita sendiri. Yang kedua, qaswatul qalbi, keras kepala, susah dibilangin, susah dinasehatin, hatinya keras, sehingga nanti cenderung menjadi kupur, tekak. Sekarang ada nggak kira-kira yang begitu? Masya Allah, ya. Apalagi jabatannya tinggi, benar nggak ya? Jabatan tinggi, dibilangin kagak ngerti. Bukan seorang yang bilangin, ribuan. Ya, kadang masih nggak ngerti juga, keras. Ya, artinya keras. Ya, sombong. Nah, kenapa? Terkadang sebabnya yang ketiga, yaitu hubudunnya, cinta kepada dunia, rakus jabatan, rakus macam-macam. Ya, waktu sebelum diangkat ngomongnya cakep, udah diangkat berubah lagi ngomongnya. Bisa nggak begitu? Bisa, ya, karena cinta hubudunnya. Kemudian ada lagi, yaitu tulul amal, ya, yaitu panjang angan-angan, banyak ngehayal bahwa nanti kalau bulan ini terus tumbuh, kita ini ngeroket ya, akhirnya bunjung bukan yang ngeroket, ya kan begitu. Kenapa? Ya tadi faktor sebabnya adalah boleh jadi sebab yang keenam itu yaitu zolim kepada orang lain, dan juga kilatul haya, sedikit rasa malu. Nggak ada rasa malunya, dusta sana dusta sini, kemudian menzolimi orang, kemudian akhirnya angan-angannya begitu luar biasa. Ya, hati-hatilah dengan 6 sebab ini yang bisa merusak amal kita. Oleh karena itu kita mohon pada Allah agar Allah melindungi kita dari 6 sifat yang demikian. Kemudian pada kesempatan ini basyiron, kabar gembira dari Nabi. Apa kabar gembiranya? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Ayyub, yaitu Khalid bin Zaid Al-Ansari. Ya, kata beliau, anna rajulan qala, sungguhnya ada seseorang itu bertanya kepada Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Beritahukanlah kepada saya amalan yang kalau saya melakukannya saya bisa masuk surga. Pengen tahu nggak nih? Oh ya, jelas lah kita pengen tahu. Ya nggak? Jadi ada amalan, pertanyaan sahabat bagus banget ini. Beritahu saya Rasulullah amalan yang kalau saya melakukannya bisa masuk surga. Maka akhirnya qala Nabi SAW, maka Rasulullah menjawab, yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah, mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi murni tauhid, murni akidahnya la ilaha illallah. Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi manusia sedunia ini adalah umat Nabi Muhammad. Cuman terbagi 2 golongan besar. Yang percaya dan beriman kepada Nabi, itulah orang-orang beriman, orang-orang yang disebut muslimin. Sedangkan yang tidak percaya, tidak beriman kepada Nabi kita, mereka digolongkan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak murni tauhidnya, akidahnya. Kaum Nasrani menuhankan Isa, tapi nggak murni dia. Padahal Nabi Isa menyuruh kepada
umatnya pada saat itu Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah, karena itulah Rabbi wa Rabbakum, karena Allah itu Tuhanku dan juga Tuhan kamu sekalian. Itu ajaran Nabi Isa, nggak menyuruh menyembah kepada dirinya. Kemudian orang-orang Yahudi menuhankan Nabi Uzair, berarti mereka menyekutukan Allah, apalagi yang lain-lain yang lebih banyak daripada itu Tuhannya. Maka itulah kita jaga betul-betul akidah ini, karena syarat untuk masuk surga itu yang pertama adalah akidah yang benar. Maka itulah Rasulullah menyabdakan hadis yang lain, yaitu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir umurnya, kehidupannya waktu dia mau meninggal dunia, dia bisa mengucap la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Amin. Ya itu, kita nggak tahu, benar nggak? Iya. Jadi syarat yang pertama masuk surga, kuncinya jangan menyekutukan Allah. Kita sembah Allah, kita laksanakan segala perintahnya, kita lakukan betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita riya, itu juga termasuk menyekutukan Allah, karena minta dengan orang lain. Atau sum'ah, pengen didengar, kalau nggak didengerin kagak mau dia. Nah, kemudian atau misalnya ya pengen dipuji-puji dan sebagainya. Ya, padahal ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan mengajak kepadanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah memerintahkan agar kita betul-betul ikhlas mengharap keridhaan Allah. Itu yang pertama. Jadi syarat masuk surga yang pertama adalah akidahnya benar, menyembah dan mengabdi kepada Allah, tidak menyekutukannya kepada sesuatu. Kemudian kata Nabi yang berikutnya, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Nah itu. Jadi salat ini adalah merupakan kunci untuk masuk surga. Jadi kalau ada seorang mengaku dirinya muslim, ternyata nggak mau salat dia, tidak mau, ya sulit juga itu. Kira-kira ada nggak orang ngaku dirinya muslim nggak sembahyang? Insyaallah. Iya, kadang-kadang ke masjidnya udah mati. Ada nggak orang ngaku dirinya muslim ke masjidnya udah mati? Waktu masih hidup, nggak mau dia. Ya, bahkan kesel kalau dengar ada orang azan segala macam, masya Allah berisik, katanya lagi anak-anak istirahat, apalagi subuhnya malam sekarang. Kadang ada begitu. Ya, kalau yang begitu masya Allah, dia mengaku dirinya muslim tapi tidak suka dengan syariat Islam. Kira-kira ada nggak? Masya Allah. Di sini nggak ada, orang lagi berngaji semua. Ya, begitulah. Sebab memang dalam kalangan kaum muslimin ada satu yang kadang-kadang menyakitkan dan kadang-kadang bikin Islam itu hancur, kaum munafik. Munafikin abu-abu. Kalau dia berada di kalangan orang Islam, saya Islam. Tapi gaya mereka, masya Allah, kelompoknya, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau berjumpa dengan orang beriman, kami ini beriman. Giliran dia berjumpa dengan kelompok mereka, kami kan golongan kamu, gitu. Soalnya ngapain itu tadi? Ya, ngejek-ngejek aja, gitu. Jadi agama jadi bahan ejekan, guyonan, ya. Jadi itu musalah, menegakkan sholat. Maka Rasulullah juga mengingatkan bahwa nanti awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling dulu diperiksa dari seluruh amalan kita pada hari kiamat, sholatnya. Kalau sholatnya bagus, bagus. Kalau sholatnya sempurna, sempurna. Kalau sholatnya kurang, nah ini masih ada ditanya lagi malaikat yang meriksa. Coba tengok, ada sholat sunatnya enggak? Kalau ada, tutup kekurangan fardunya dengan sholat sunatnya tadi. Sebab meskipun kadang-kadang kita sholat fardu, itu kan juga banyak kekurangan kita. Banyak gak? Banyak, terutama dari segi kekhusyuan. Pikiran kita lagi sembahyang suka gerayangan kan? Bener gak? Jalan-jalan pikiran kita.
Kadang-kadang imam baca surah apa dia tahu dah, ngedenger dia. Tadi kan imam ngingetin kita tuh di penghujung surah Al-Asr tuh, suruh ingat diri, kan begitu? Ya kan kita disuruh ingat diri. Ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, disuruh kita ini ingat diri, surah Al-Asr kalau nggak salah. Yang keduanya seremen lah gitu, sering inget-inget banget itu ya. Jangan sampai udah mau mati baru ngomong minta ditunda umurnya. Rabbi lawala akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan tunda, jangan usah sekarang matinya, kasih sebentar tempo lagi, jangan mati sekarang. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin, ya, supaya saja nanti banyak bersedekah dan nanti jadi orang baik-baik. Nah kemarin nggak baik. Nah begitu pertanyaannya. Nah ini kaitan ketiga nih, yang ketiga. Dua kan sholat tuh. Ya kalau sholatnya sempurna, sempurnalah dia, baiklah dia. Kalau sholatnya kurang, tengok sholat sunatnya. Jadi sholat sunat itu jangan dianggap enteng juga ya. Iya, kita nggak tahu kekurangan sholat kita. Oke lah kita sholat sempurna 5 waktu, nggak pernah kita tinggal. Kekhusyuannya, makanya habis sholat disuruh ngapain? Zikir, istighfar. Coba setiap habis sholat biasanya astagfirullahalazim, benar nggak? Kenapa istighfar? Ya karena kita tahu sholat kita lagi nggak khusyuknya tuh bulak-balik gitu. Ya ntar jalan-jalan gitu. Apalagi misalnya hari ini punya kegiatan jam sekian, ini ceramah belum berhenti, aduh gimana gitu. Ya pasti itu. Iya. Atau lagi enak-enak sholat, semua kendaraan di luar, jaket di luar, tahu-tahu hujan dadakan. Kira-kira pikirannya ke motor nggak? Oh ya basah dah jaket gua. Bisa begitu? Bisa. Saya kadang gitu, kalau bapak mah enggak ya. Alhamdulillah enggak beda. Yang ketiga kata Nabi, amalan bisa bikin masuk surga, watu tiaz zakat. Engkau menunaikan zakat. Kalau hartanya cukup senisab, kaya, zakat dia. Kalau nggak nyampe senisab, ada keran lain selain zakat, keran infak dan sedekah. Karena syarat di antara surga juga di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan oleh Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga yang dijanjikan, ampunan yang dijanjikan bagi orang bertakwa, cirinya di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, berinfak baik dikala dia senang, lagi enak kaya hidupnya sukses, atau sebaliknya lagi kehidupannya sempit. Jadi susah dan senang tetap berinfak, tetap dia, karena apa? Zakat belum, nggak wajib dia, hartanya nggak cukup, dia berinfak. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali menyepelekan infak seseorang sekecil apapun. Karena Nabi juga mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Tolaklah api neraka meskipun kamu hanya mampu menolaknya dengan bersedekah korma sebelah. Korma sebelah kecil dikit nggak? Datang ke tukang korma, beli korma sebelah. Nah kalau korma sebelah saja, kalau itulah dengan ikhlas bisa menolak api neraka, apalagi plus kilo. Itu. Oleh karena itu berlomba-lomba saja berinfak, tapi pasang niat yang benar gak? Karena niat keikhlasan tadi. Ya, bagi orang-orang yang pelit dan kikir, Rasulullah memberikan peringatan ya dalam hadisnya, bahwa nanti kalau apabila orang yang diberikan harta melimpah hartanya, dia tidak tunaikan zakatnya, dia pelit dan kikir, makanya harta yang dikikirkan tadi nanti akan dililitkan di lehernya, diserupakan menjadi seekor ular. Jadi hartanya itu dijadikan ular pada hari kiamat, dan nanti dililitkan di lehernya pada hari kiamat. Ya, setiap gigitan ular ini ke tubuhnya akan membuat hancur tulang dan dagingnya, kemudian diganti dengan yang baru, kemudian digigit lagi, seraya ular ini berkata, ana maluk, ana kanzuk, sayalah harta bendamu, sayalah simpananmu.
Jadi rupanya harta bisa bikin masuk surga kalau nyalurinnya benar. Tapi sebaliknya, kalau disalurkan kepada jalan yang Allah tidak ridhoi atau dia pelit dan kikir dengan hartanya, justru sebaliknya, hartanya akan menggiring ke neraka. Udah berapa itu? 3 ya? Nah, yang keempat kata Nabi yang terakhir ini, wa tasilur rahim. Engkau menyambung silaturahim. Yang masih marah, kesal-kesal, datang dah bayan. Kalau yang udah sama-sama baik mah itu menjaga silaturahimnya. Kalau menyambung tuh justru putus. Orang kan menyambung putus ya. Putus namanya disambung. Ini marah sama saudara berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak baik-baik. Kadang-kadang ada begitu. Itu kadang-kadang pangkal sebabnya biasa suka duit tuh. Gara-gara itu warisan beri marah dah tuh. Ngapa nggak kesana? Gua lagi marah. Gitu. Kadang marahnya kompak, ngajakin keluarganya. Bininya mau kesana, bang, ngapain kesana? Awas lu dateng ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi menyambung silaturahim. Ar-Rahim ini bergantung di aras, dan Ar-Rahim ini berkata setiap harinya, man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'allah. Barang siapa yang menyambung aku, Allah akan menyambung dengan rahmatnya, dan barang siapa memutuskan aku, Allah putuskan dari rahmatnya. Putus dari rahmat Allah, itulah satu bencana bagi kita, karena kita hidup selalu mengharap rahmat Allah. Kita tidak akan sulit kalau masuk surga lewat amalan kita, tapi rahmat Allah. Kenapa Allah datangkan kasih sayangnya? Karena dia patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya membuat Allah dan Rasulnya suka, dan Allah kemudian melimpahkan rahmatnya. Dengan rahmat Allah itulah kemudian kita akan masuk ke dalam surganya, insya Allah. Oleh karena itu 4 amalan ini yang berusahalah kita kerjakan sebaik yang kita bisa lakukan. Insya Allah 4-4-nya udah ada nih, insya Allah. Tinggal jaga, benar nggak? Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Yang kedua, yaitu tadi menegakkan sholat. Insya Allah kita diberi kekuatan untuk menjaganya. Kemudian yang ketiga, zakat. Insya Allah ini bisa dilakukan bagi mereka yang mampu. Bagi kita yang kebetulan misalnya tidak sampai kepada nisab zakat, insya Allah Allah selalu memberikan kekuatan untuk mendayagunakan harta kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menjaga silaturahim. Ya, malaikat tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya kaum itu saling memutus silaturahim. Jadi jangan dianggap enteng juga nih silaturahim. Ya, oleh karena kita lakukan, dan sumbernya di hati kita. Ya, Salomon surajin tapi jengkelnya tetap, keselnya dengki. Bukan silaturahim itu. Iya. Ya, oleh karena itu jagalah betul silaturahim. Insya Allah 4 ini bisa kita menjaganya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sekali, ini berkaitan dengan Maulid. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita, yaitu Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup tuh bagus untuk kalian, karena selama aku hidup diutus oleh Allah, kamu akan mendapat kabar gembira bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Hayati khairul lakum, matiku pun juga baik buat kamu. Rasulullah sudah wafat, tapi apa kata Nabi? Sudah wafat, meskipun beliau sudah wafat, tu'radu alayya amalukum, dilaporkan kepadaku amalan-amalan kamu. Jadi amalan-amalan kita ini kita kerjakan, dilaporkan kepada Nabi. Kemudian fa'u wajatu fihi khairan, kalau saya dapati amalan yang dilaporkan itu bagus, hamidullah, aku memuji kepada Allah. Nah, Rasulullah girang kalau amalan kita bagus. Ini majelis bagus gak? Bagus, Rasulullah girang. Tapi fa'u wajatu fihi syarran, kalau yang dilaporkan yang buruk, apa kata Nabi? Fastaghfirullahaladzim, aku mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Lihat Rasulullah sayangnya kepada kita. Dilaporin amalan kita jelek, Rasulullah istighfarkan. Tapi kalau kita nggak istighfar, nyambung nggak? Nyambung. Kitanya istighfar, Rasulullah istighfarkan, maka insya Allah dengan demikian akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, inilah barangkali bisa saya sampaikan ya, karena nanti katanya banyak pengumuman nih. Iya, jadi intinya sekali lagi
Ini merupakan kabar gembira yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang fungsi beliau memberikan kabar gembira bagi yang percaya dan beriman kepadanya, kemudian memberikan peringatan yang keras bagi ingkar dan durhaka. Ya, dan Allah sudah menjanjikan innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang beriman dan beramal soleh dijanjikan oleh Allah surga. Oleh itu jagalah iman dan akidah, kemudian amal soleh kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, dan selalulah kita mohon pertolongan Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam iman Islam. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum saya tutup, kita baca dulu Sayyidul Istighfar ya, sebagai benteng kita bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca ta'awuz. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada khilaf dan salah yang saya sampaikan, itu merupakan kekurangan saya. Mohon koreksi dan perbaikannya. Akhirnya usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Dewan Masjid akan menyampaikan informasi yang penting. Jadi saya sudah izin Pak Ketua Keluarga Subhan Pak Haji Ahmadiyah karena sangat penting Pak, terutama untuk mitra saya nih, Ketua DKM Mushola dan Masjid sekelurahan Jagakarsa, bahwa atas nama Ketua dan Masjid Kelurahan sekaligus Wakil Ketua Kecamatan, saya sangat bersyukur dari kaitan dengan bantuan operasional ibadah. Alhamdulillah Kelurahan Jagakarsa yang tahun ini mendapat boti khususnya untuk mushola. Alhamdulillah dari 40 mushola yang kami ajukan semua dikabulkan. Alhamdulillah. Jadi bersyukur Bapak bahwa tahun ini Gubernur nambahin lagi. Kalau 2-3 tahun sebelumnya masjid sama berbor, masjid tahun ini meningkat, tambah lagi imam, jadi masjid 3 dapat bantuan. Masjid, imam dan berbot, dan tambah lagi tahun ini mushola ya. Alhamdulillah, semoga ini berkesinambungan, tidak hanya di zaman Pak Anies, terus sangat bermanfaat dari ini ya kita rasakan. Nah, kaitan dengan hal ini, bahwa setelah penerimaan boti tahap awal, jadi sebagaimana biasa Bapak perlu diketahui bahwa boti ini diserahkan dan diberikan setiap 6 bulan sekali. Jadi untuk 2 tahap. Pertama kemarin kita baru terima tahap pertama, yaitu Januari sampai Juni. Nanti berikutnya tahap kedua Juli sampai Desember. Ya, masjid sudah terima 6 juta, mushola terima 3 juta, imam 3 juta dan merwat 3 juta. Mudah-mudahan dapat meningkat Pak ya. Nah, terkait dengan pemberian kembali, penjarahan kembali, penerimaan kembali dalam tahap kedua dari DMI, mohon doa rahmat kepada teman-teman rekan-rekan DKM Masjid dan Mushola sekelurahan Jagakarsa yang musholanya sebanyak 40
untuk mengisi instrumen monitoring nih Pak. Tadi saya sudah cerita dulu untuk dibagikan ke masjid, ada 3 lembar untuk masjid sendiri diisi untuk imam dan marbot, dan musolah yang memang sementara kemampuan keuangan baru 1 untuk musolahnya aja ya Pak. Tolong diisi dan mohon secepatnya dikirim kembali ke saya. Bapak-bapak, teman-teman DKM Masjid dan Musola cukup mengisi data musola dan pemanfaatan dana. Berikutnya ke tim monitoring tingkat kota dan tingkat provinsi dikasih saya yang nyerahin. Ya, Bapak cukup isi ini, sebaiknya diketik ulang biar rapi ya Pak. Jadi saya mohon hari Jumat sudah bisa dibalikan ke saya, bisa nggak Pak? Insya Allah bisa ya, agar lebih cepat lagi dana yang turun. Semakin cepat kita isi, insya Allah semakin cepat juga dananya akan turun kembali. Ya, bersyukur banget saya pribadi ini, kita di Keluarga Karsa musolanya paling banyak dapat voting 40 ya. Yang lain Pak di bawah 20 semua. Saya girang banget Pak, karena saya dibantu oleh Pak RW ya dan teman-teman lainnya. Adapun perlu kami informasi sedikit bahwa dalam pengisian instrumen monitor ini data musola Bapak seperti biasa, nama musola, alamat dan nomor rekening BOTI ya Pak, Bapak udah punya semua. Kemudian legalitas PM1 mungkin ada yang belum paham. PM1 adalah izin domisili Pak dari kelurahan ya. Bapak juga nomor, tanggal dan tahunnya. Kemudian SK pengukuhan yang dulu Bapak ambil di DMI provinsi itu di GIC ya, di Koja. Nah, kemudian pengurusnya tuh ketuanya di sini. Kemudian tidak kalah pentingnya perlu kami informasikan bahwa pemanfaatan dana di sini ada 6 item nih Pak. Nomor 1 penggunaan listrik, penggunaan PAM, 3 penggunaan telepon, 4 pengajian rutin, 5 pembelian alat kebersihan, dan 6 pembelian sound system. Sama saya mohon fokusnya ketiga aja nih Pak, ke nomor 1, nomor 4 dan nomor 5 ya. Karena Pak Gubernur kita demen itu alat kebersihan Pak, diutamakan ini tempat wudhu atau WC itu Pak Gubernur pengen bersih ya Pak. Jadi fokus saja. Dan ini 1 lembar ini Pak untuk tahap pertama. Jadi sebesar 3 juta kalau musola ya. Biar selesai 3 juta nih, 3 item tadi diatur Bapak atur 3 juta di 3 item tadi, atau masjid 6 juta ya. Jadi difokuskan ke 3 item tadi, listrik, kemudian pengajian rutin dan pembelian alat kebersihan ya Pak. Jadi ini yang Bapak terima ini global, belum LPJ, ini baru monitoring ya, global. Jadi musola 3 juta, urainya Bapak urai sendiri dari 3 poin tadi. Begitu juga masjid 3,6 juta ya. Mudah-mudahan paham dan mohon bantuannya Pak. Kalau ada masjid besar yang tidak datang untuk ngambil ini di rumah saya ya Pak. Setelah Bapak isi, ditik ulang lagi Pak, lebih cakep lagi pakai tik komputer ya, lebih cakep. Hari Jumat Pak, saya mohon diserahkan ke saya. Karena untuk tingkat DMI kota dan provinsi itu saya akan maju ke sana Sabtu dan Minggu ya Pak ya. Nah, sekali lagi kita bersyukur doain Pemda kita nih yang udah peduli dengan masjid, dengan musola, marbot imam, Allah panjangkan umurnya Pak Gubernur ya. Dan musuh utama saat ini Gubernur adalah COVID-19 ya. Kita doain agar warga kita Jakarta dan DKI semuanya nggak ada yang kena. Mari kita doa bersama-sama dengan Fatihah agar Allah segera mengangkat COVID-19 dari DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Terima kasih kepada Bapak Ketua dan pengurus kuliah subuh dan Bapak sekalian. Sekali lagi saya tunggu hari Jumat Pak ya. Tadi sudah terima, kalau belum terima bisa berhubungan dengan saya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi masalah yang baru saja disampaikan oleh Pak Haji Yusuf, bahwa kami mohon para DKM untuk mengikuti arahan yang tadi telah disampaikan. Ini adalah uang insentif Pak, tolong diikutin gitu.
Jadi ini memang Pak Gubernur kita ini sangat peduli dengan hal-hal seperti ini. Kalau memang tidak ngerti, itu jangan putus asa, jangan dibuang formulirnya Pak. Datang ke Pak Haji Yusuf. Tolong komunikasi dengan Pak Haji Yusuf sampai dapat. Ini dimanfaatkan Pak. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk imam dan marbot. Saya yakin Pak Haji Yusuf ini akan memberikan arahan sampai selesai. Saya tahu persis tanggung jawab Pak Haji Yusuf. Ya mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang baik buat para imam dan marbot karena memang sangat diperhatikan oleh pemerintah kita. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, para DKM barangkali tadi telah diberikan proposal dari Masjid Al-Munawaroh. Ini Al-Munawaroh ini sedang membuat aula Pak. Masjidnya di Jalan Belimbing di dekat sekolah Ya Perjasa. Ini memang lagi membuat aula. Dananya totalnya 234 juta. Jadi barangkali proposal yang telah diberikan sesuai kemampuan para DKM, para donatur barangkali yang ingin memberikan donasinya dipersilakan nanti langsung ke Pak Haji Nur barangkali di Rabu depan atau langsung datang ke Masjid Al-Munawaroh di Jalan Belimbing. Bisa ngelihat kegiatan pembangunannya. Jadi dananya mencapai 230 juta. Ya memang pembangunan Masjid Musala di Kelurahan Jagakarsa ini Pak sedang lagi giat-giatnya karena barangkali dengan adanya kita berkeliling memperhatikan Masjid Musala, ada musola masjid barangkali yang masih kurang bagus, ngelihat Masjid Musala tempat lain bagus, kepengen ngebangun. Nah inilah resiko barangkali ketika kita adakan kegiatan seperti ini. Jadi banyak musola-musola sekarang yang kurang bagus nih pengen seperti musola lain atau pengen seperti masjid lain. Ya ini memang harus bantuan dari kita semua Pak. Dari umat Islam memang harusnya. Jadi perkumpulan kita ini barangkali inilah harus kita manfaatkan. Jadi barangkali masjid-masjid yang kasnya besar, musola-musola yang udah berjalan, ya tolong dibantu. Ini adalah saudara kita ketika sedang sakit barangkali, ya kita bantu. Jadi memang kemarin Masjid Al-Ihsan sedang membuat tempat wudhu. Alhamdulillah barangkali kalau sudah diberikan. Kemudian Masjid Al-Munawaroh, juga Masjid Al-Barkah nanti kita juga belum bisa membantu karena memang kondisinya Masjid Al-Barkah belum bisa kita datang ke sana karena memang jadwalnya waktu itu juga kelewat. Nanti ketika kita barangkali sholat subuh berjamaah di Al-Barkah, nanti kita akan minta bantuan secara umum. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan akhir tahun Pak. Ini biasa kita buat kalender. Nah kita barangkali tetap akan membuat kalender Pak. Kami mohon kepada DKM supaya dalam waktu 1 bulan untuk menyerahkan foto Pak. Jadi foto barangkali nanti dikirim aja melalui WA aja. Jadi nggak usah repot-repot ke Pak Haji Nur atau ke Pak Herlambang. Langsung aja dikirim melalui WA aja Pak, foto pengurus masjid. Kalau memang sampai akhir November tidak ada menyerahkan, kami akan menggunakan foto yang lama di kalender yang lama. Barangkali kalau misalnya males sih foto lagi atau repot, ya udah kita pakai yang lama. Jadi saya kasih waktu sampai akhir November, 1 bulan Pak nih waktunya untuk menyerahkan foto barangkali. Ya silakan foto yang terbaik menurut versi Bapak-bapak sekalian. Akan kita buat kalender seperti biasa karena memang kalender ini sangat penting Pak. Ini kalau nggak ada kalender nih terus terang aja kita ngalami kesulitan di dalam perubahan jadwal yang kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya kalender ke depan, ya kita nih bisa berjalan dengan apa yang kita jadwalkan selama 1 tahun. Dan yang paling penting ini selama 1 bulan kita kasih waktu untuk mengirimkan fotonya. Dan mungkin nanti Desember baru akan dicetak. Sekali lagi kami mohon kepada para DKM supaya memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Dan yang ada satu lagi, kemarin di Al-Bahjah itu ada yang posting ada kehilangan motor itu di Al-Bahjah subuh. Postingannya ada, videonya ada. Ya memang sekarang ini Pak, untuk masjid terutama memang kita butuh pengamanan sebetulnya. Ketika motor hilang itu CCTV itu udah nggak ada artinya barangkali. Kita cuma nonton aja, cuma kesel aja melihat orang yang ngambil motor itu. Tapi barangkali antisipasi dari para DKM barangkali ini harus kita tingkatkan Pak. Kita harus cari solusi nih
untuk mengamankan jamaah kita yang sholat. Ini adalah salah satu kenyamanan di dalam beribadah. Karena yang namanya kenyamanan itu banyak ya. Salah satunya keamanan berkendara. Ketika barangkali motor kita baru, motor bagus, kita sholat nggak tenang nih, kayaknya juga repot juga gitu. Tolong para DKM supaya mengantisipasi. Ada satu trik barangkali ya, ini cuma bantu aja. Itu ketika ada postingan seorang maling motor yang ditangkap, kemudian di kepolisian itu disuruh menjelaskan bagaimana cara untuk membuka kuncinya. Nah, itu dijelaskan. Dan satu hal barangkali yang perlu kita terapkan barangkali, ini mudah-mudahan bisa membantu. Itu menurut dia, motor yang paling susah diambil itu ketika stang itu dibelokinnya ke kanan, Pak. Jadi kalau belokinnya ke kanan, itu memang kata malingnya nih, itu susah. Gitu. Ini barangkali satu trik yang perlu kita terapkan, bisa. Jadi walaupun, karena begini, kalau kita menggunakan keamanan atau hansip dan sebagainya di masjid, ini perlu dana, Pak. Ini nggak mungkin kita nggak bayar orang. Di sini barangkali ya keamanan udah safety itu di Alwikoya, karena satpamnya 24 jam. Ya itu alhamdulillah. Tapi di masjid-masjid lain yang berada di pinggir jalan, nah ini risikonya sangat besar, Pak. Ini dikhawatirkan nanti jamaah yang biasa pakai motor itu nggak mau lagi sholat, nih takut gitu, takut motornya diambil lagi gitu. Nah makanya harus ada antisipasi. Makanya barangkali trik stang belok ke kanan itu bisa dicoba, Pak. Jadi tolong nanti barangkali keamanan kuliah subuh nih diingatkan supaya untuk kunci stang itu dibelokinnya ke kanan, jangan ke kiri gitu. Dan kalau menurut saya memang kalau yang namanya ke kanan tuh ya pasti bagus lah gitu ya. Garuda aja beloknya ke kanan, burung Garuda. Ini barangkali trik. Ini ketika postingan itu saya lihat ini pengakuan dari malingnya, Pak. Jadi malingnya itu ketika motornya itu belok kanan tuh susah. Nggak mau dia, makanya dia nyari yang stangnya yang belok ke kiri. Nah itu dalam waktu 2 menit tuh bisa diambil tuh motor. Jadi barangkali bagi masjid atau mushola yang selama ini pengamanannya kurang ketat, kalau CCTV itu menurut saya ya, kalau kebetulan kita lagi ngelihat sih di HP itu kan CCTV bisa dikontrol di HP tuh. Ya kalau kita lagi sholat kan nggak mungkin kita tuh ngelihat CCTV, motor ada yang ambil kan nggak mungkin. Ada berapa tempat di masjid dan mushola, pernah di Darussalam juga itu. Di Darussalam juga dulu ada di postingan juga, ada videonya. Ya ternyata leluasa banget tuh maling, mondar-mandir gitu kan. Jadi sekali lagi, tolong trik ini barangkali, ini kan pengakuan malingnya nih, jadi kita pelajarin gitu. Jadi tolong belokinnya ke kanan, Pak, kalau parkir. Itu di mana aja dah. Ya kita sholat, kita belanja, kita kemana aja tuh di rumah juga begitu, seperti itu. Saya tuh alhamdulillah udah praktekin sekarang di rumah. Jadi barangkali memang kalau belok ke kanan, saya lihat ini agak sempit ruang gerak dia, karena dia kan perlu tempat yang leluasa buat masukin kunci T-nya itu. Ketika dia belok kanan itu agak susah itu. Jadi perlu perlu tempat yang agak luas. Coba Pak, ini tanpa kita mengeluarkan biaya, ya dari inisiatif kita sendiri. Jadi kita biasakan di mana aja tuh belokin ke kanan tuh stangnya. Ini tambah rawan, Pak. Jadi dikhawatirkan karena ada unsur takut nanti orang nggak mau sholat berjamaah ke masjid atau ke mushola karena takut kehilangan motor. Jadi kenyamanan beribadah itu ya sangat penting sekali. Jadi jangan sampai, mudah-mudahan ya kegiatan kuliah subuh ini alhamdulillah pengamanan kita ada 4 orang nih satpamnya, keamanannya. Jadi barangkali alhamdulillah. Tapi untuk masjid-masjid tertentu barangkali ya ini perlu. Ya terutama yang di pinggir jalan seperti Al-Khairiyah barangkali. Al-Bahjah itu kan tempatnya kalau subuh memang sepi Al-Bahjah itu. Jadi tolong seperti di Al-Hidayah Gandaria juga, yaitu terutama masjid-masjid yang pinggir jalan itu. Ya tolong ini diperhatikan. Jadi untuk menjaga kenyamanan terutama para jamaah kita yang biasa bawa kendaraan bermotor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita perhatikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, demikianlah sambutan baik dari Ketua DMI maupun dari Ketua Koordinator Kuliah Subuh Rabu Pagi. Mudah-mudahan
kita semua bisa melaksanakannya. Dan sebelum penutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk kuliah subuh Rabu berikutnya tanggal 4 November 2020 yaitu di Masjid Al-Ma'mur Jalan Musyawarah Kampung Gandang. Ketuanya Bapak Ustadz Haji Muhayyar. Lokasi tetap di Masjid Jami Al-Ma'mur. Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan siap-siap pasang tenda aja nih. Dan untuk penceramah Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nurjaya Kusuma, Imam Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Jum Handa, dan tahlil Al-Mukarram Ustadz Haji Mursidin. Dan kuliah subuh berikutnya yaitu di kuliah subuh Sabtu di Masjid Al-Wiqayah. Insyaallah penceramahnya Al-Mukarram Bapak Ustadz Zaki Mirja. Ada seluruh jamaah kuliah subuh pagi diharapkan bisa hadir di kuliah subuh Sabtu Al-Wiqayah. Ya, datang lebih awal sebelum subuh. Ya, jam 2 udah nyampe di sana dah. Ya, jam 2. Ya. Kemudian untuk kantong hijau, alhamdulillah 1.837.000 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rebo depan bisa meningkat jadi 3 juta. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita keluarkan mudah-mudahan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa penutup Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Sulaiman. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم اجعل